Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan share video kepada kawan-kawan ngetes ya, ngetes RC kapal mainan ya. Ini judulnya Fastboat. Ini pakai frekuensi 2,4 GHz. Kita lihat aja ya. Yang video sebelum ini ya, saya sempat jetboat juga pernah saya tes, kemudian powerboat juga pernah ya. Ini agak beda dengan yang dua yang sebelum ini yang saya tes. Ini seperti ini bentuknya kawan-kawan. Jadi kalau yang sebelumnya untuk pendorongnya ada di bawah air ya, yang satunya jetboat, satunya powerboat. Nah, ini fastboat. Ini dia pakai baling-baling. Baling-balingnya di atas permukaan air ya, dan baling-balingnya ada dua pendorongnya. Kemudian ini remote controlnya, dan ini ada manual ya, fastboat. Dan ini kita diberi spare baling-baling, kemudian charger, skrup, dan spare baling-baling. Spare baling-baling ada dua ya, tapi yang satunya sudah saya pakai karena patah, kena waktu kebentur pinggiran dari kolam ya. Nah ini ada dua dek, kanan dan kiri. Kita biasa nyebutnya juga katamaran. Kemudian untuk mengakses baterai dari kapal, kita bisa membuka penutup dari kokpit ya. Kemudian di sini ada baterai. Ini baterai untuk kapalnya. Ini baterainya baterai charger. Nanti ngecharge-nya pakai ini. Sirkuit penerima. Kemudian mesinnya kanan kiri ini. Kita kembalikan. Ini ada. Ini bisa kita geser untuk mengunci penutup kokpitnya ini. Ya. Oke, kemudian ini on off-nya di sini. Kita on, ini nyala. Ya. Ini untuk remote-nya seperti ini. Ini maju. Ya. Ke sini dia nggak bisa, baling-balingnya nggak bisa gerak mundur. Bisanya maju. Kemudian kiri kanan. Ini ya, on off ya. Kemudian ini trimming dari baling-baling supaya nanti balance, kanan kiri balance ya. Jadi kekuatan ketika kita ajukan seperti ini, kekuatan kanan dan kiri supaya balance. Ini saya nyalakan, muncul suara beeping karena ini belum berada di air ya. Nah, jadi kalau belum berada di air, saya aktifkan seperti ini, throttle bergerak maju, baling-baling tidak berputar. Ini fungsinya untuk proteksi ya, karena ini ada semacam sensor, jadi dia akan nyala kalau berada di air. Nah, ini kan bunyi ya, kita taruh di sini. Oke, nah sekarang sudah aktif, sudah nyala, dan dia sudah berada di air, sudah nggak bip lagi suaranya ya. Dan ini sudah bisa ini ya, diatur untuk kecepatannya ya. Nah, seperti ini. Ini kecepatan rendah. Oke.
hanya kita nggak bisa gerakin dia mundur ya. Berbeda dengan yang kapal RC, kapal mainan yang saya ulas sebelumnya, baik terutama yang ini, yang jetboat ya. Yang jetboat itu mempunyai dia lincah sekali ya kalau yang jetboat itu. Jadi dia mempunyai sudut putar yang rendah. Jadi ketika kita belokkan dia ke kanan dan ke kiri, dia sudut putarnya itu rendah. Tapi kalau untuk yang seperti ini, yang paling-paling seperti ini, yang perlu diperhatikan bahwa dia nanti sudut putarnya itu lebar ya, agak lebar. Jadi dia membutuhkan putaran yang agak panjang. Jadi kalau kolamnya kecil ya memang dia agak susah untuk manuver. Karena di situ ada arus, jadi kapalnya kena imbas dari arus ya. Jadi ketika ini kan ada 2 baling-baling, ketika dia berbelok yang menyala itu cuma 1 ya, sesuai dengan putarannya kita ini. Nah itu cuma nyala 1 ya, dia membutuhkan sudut putar yang agak sempit supaya dia bisa manuver di kolam yang tidak terlalu luas ya. Ini untuk jaraknya sendiri, kalau antara remote dengan RC nya ini ya mungkin saya belum pernah nyoba sampai dia nggak bisa ini sih. Tapi kalau di manual itu 50 meter ya. Kalau kita ngecas baterainya ini penuh, kurang lebih ya sekitar 15 menitan kalau sesuai di buku di manual itu ya. Jadi kalau untuk permainan yang kita bisa mainkan di air, kalau kita ngecas baterainya full kira-kira ya 15 menit. Terus untuk remote nya itu memakai baterai A2 ya, memakai baterai A2 3 biji. Untuk RC kapal yang seperti ini enak ya kalau kita mainkan di kolam atau ya dimanapun enak sih, karena ini baling-balingnya ada di atas. Jadi kalau toh kita mainkan di kolam yang mungkin banyak yang mengambang di atas air ya misalkan gitu, itu nggak terpengaruh sih dengan sistem pendorongnya ini. Jadi mungkin ada tumbuh-tumbuhan atau apa gitu nggak nyangkut ya, karena baling-balingnya ada di atas permukaan air. Kalau di bawah permukaan air ya memang resikonya itu nyangkut, entah dengan rambut, entah dengan tanaman yang ada di air.
Demikian kawan-kawan untuk video kali ini, yaitu tentang RC fast food. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu pada video yang lain. Terima kasih.